Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang anggaran utang dan modal. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Triana Purwarini Widyasta dengan NIM belakang 014. Saya Egy Triana dengan NIM akhir 012. Dimulai dari anggaran hutang terlebih dahulu, di mana pengertian dari anggaran hutang sendiri adalah anggaran yang secara lebih terperinci tentang jumlah hutang perusahaan beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, sebagaimana anggaran piutang, anggaran hutang juga akan mempengaruhi posisi kas perusahaan, pembelian bahan baku secara kredit, dan tentu saja akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, anggaran utang sendiri dibagi menjadi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada anggaran utang jangka pendek, yang mana jangka waktunya itu tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya seperti utang usaha, beban terutang, utang wesel, dan lain-lainnya. Anggaran utang jangka pendek ini juga digunakan untuk membelanjai modal kerja atau aset lancar perusahaan. Lalu yang kedua ada anggaran utang jangka panjang, yang dimana sebaliknya dari jangka pendek, jangka waktunya ini lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, yang dimana digunakan untuk membelanjai aset tak lancar perusahaan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran hutang. Yang pertama ada anggaran pembelian material, lalu yang kedua ada syarat pembayaran, yang ketiga ada tersedianya modal kerja, yang keempat ada kepercayaan supplier dan bank, dan yang terakhir adalah persaingan para pemasok bahan di pasar. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang sudah tersedia. Di sini ada PT Kailum Tbk yang melakukan pembelian tunai dan kredit. Berikut informasi yang tersedia untuk membuat anggaran hutang untuk tahun 2024. Saldo hutang 31 Desember 2023 sebesar 5 juta rupiah yang berasal dari pembelian Desember 2023 dan akan dibayar bulan Januari 2024. Berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2024 yaitu 8/10 dan N/30, yang dimana perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 8% jika perusahaan membayar setelah 10 hari transaksi pembelian. Lalu PT Kailum Tbk menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut. Yang pertama sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai, lalu yang kedua sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Lalu yang ketiga sebesar 25% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Lalu yang keempat, sebanyak 15% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan 1 bulan setelah bulan transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Nah, untuk menyusun anggaran hutang dari PT Kailum tersebut, kita pertama mengidentifikasi data pembelian bahan mentah, data pembelian jenis bahan mentah yang ada di sini, di mana Januari jenis bahan mentah A-nya sebesar 6 juta, bahan B-nya 3 juta, dan C-nya 5 juta, dan seterusnya hingga bulan Juni. Nah, yang pertama, kita akan menghitung kebijakan-kebijakan pembayaran pembelian yang tadi sudah disebutkan. Di mana yang pertama adalah sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai. Yang berarti 30% dikalikan 14 juta.
yang dimana dihasilkan 4.200.000. Lalu dari kebijakan pertama tadi juga kita kalikan dengan potongan 5% karena perusahaan masih mendapatkan potongan 5% dari kebijakan sebelumnya, yang dimana 5% tadi kita kalikan dengan jumlah 4.200.000 sebelumnya yang menghasilkan 210.000. Lalu kita kurangkan menjadi 3.990.000. Lalu kebijakan yang berikutnya kita kalikan, tadi sebanyak 25%, kita kalikan 14 juta juga, yang menghasilkan 3.500.000. Lalu kita jumlahkan dengan hasil pengurangan yang tadi yang menghasilkan 7.490.000, di mana nominal ini merupakan hutang yang dibayarkan di bulan Januari. Lalu kebijakan yang selanjutnya sebanyak 15% kita kalikan dengan 14 juta juga yang menghasilkan 2.100.000, dan kita jumlahkan dengan hutang yang dibayarkan di Januari yang menghasilkan 9.590.000, di mana itu nominal jumlah hutang neto bulan Februari. Lalu setelah kita hitung kebijakannya, kita jumlahkan jenis bahan mentah. Kita jumlahkan di bulan Januari yang menghasilkan 14 juta. Begitu juga bulan berikutnya kita jumlahkan, dan total dari setiap jenis bahan mentah juga kita jumlahkan. Yang menghasilkan 46 juta dari bahan mentah A, dan begitu juga kita jumlahkan untuk bahan mentah B dan C. Nah, yang ini kita jumlahkan dari total tiap bulannya, yang menghasilkan 130 juta. Lalu kita akan buat schedule pelunasan hutang, di mana di sini ada periode dari Desember karena kita harus mencatat bulan sebelum Januari. Nah, pada kolom ini kita dapatkan 5 juta, di mana itu kita dapatkan dari hasil perhitungan kebijakan, hasil yang ada di soal tadi. Ini saldo hutang 31 Desember sebesar 5 juta. Kita dapatkan dari situ. Lalu 7.490.000 kita dapatkan dari hasil perhitungan kebijakan Januari sebesar 7.490.000, dan yang 2.100.000 ini juga kita pindahkan ke bulan Februari. Nah, lalu yang data selanjutnya ini adalah perumpamaan. Selanjutnya, kita jumlahkan utang neto dari setiap bulan. Kita akan jumlahkan bulan Januari, misalkan 5 juta, lalu begitu juga bulan-bulan berikutnya, dan kita jumlahkan bulan yang ini. Dan diikuti juga bulan-bulan berikutnya. Nah, setelah membuat schedule pelunasan utang, kita selanjutnya bisa menyusun anggaran hutangnya. Nah,
Di sini ada utang awal, utang neto, jumlah utang, pelunasan, dan utang akhir, di mana utang awal ini eh, kita dapatkan dari tabel schedule. Di sini 5 juta kita dapatkan dari sini, 2 juta 100 dapatkan dari sini, dan seterusnya mengikuti tabel schedule. Sedangkan utang neto datanya kita dapatkan dari penjumlahan utang neto yang telah kita jumlah di tabel schedule. Dan pelunasannya adalah data yang kita hasilkan dari jumlah tiap bulannya yang ada di sini. Nah, lalu jumlah utang adalah hasil dari penjumlahan utang awal ditambah dengan utang neto. Kita jumlahkan. Yang dimana Januari menghasilkan 4.590.000, diikuti dengan bulan berikutnya yang menghasilkan seperti ini. Lalu utang akhir kita hitung dengan mengurangkan jumlah hutang dan pembayaran pelunasan. Kita kurangkan. Yang menghasilkan 2.100.000, diikuti dengan bulan-bulan berikutnya. Dan inilah hasil akhir dari penyusunan anggaran utang dari soal PT Kailum Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan anggaran modal. Baik, selanjutnya ada anggaran modal. Modal dimaksudkan dalam pokok ini itu juga dengan modal sendiri atau bisa kita sebut selisih lebih harta atas utang. Nah, untuk penyusunan anggaran modal di sini anggaran perubahan modal. Untuk anggaran perubahan modal ini berbeda-beda tergantung dengan bentuk badan usahanya. Yang pertama ada badan usaha yang berbentuk perusahaan perseroan, yang ketiga ada persekutuan biasa disebut. Yang keempat ada perseroan terbatas dan yang terakhir ada koperasi. Next. Nah, yang pertama ada anggaran modal yang berbentuk perusahaan perseorangan. Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi atau privat. Tanggung jawab ini penuh tak terbatas terhadap utang perusahaan. Nah, contohnya ada pada gambar yaitu public consumer memiliki anggaran perubahan modal yang dimana modalnya itu ada 100.000 dan untuk setor periode tersebut ada 50.000 dan untuk laba bersih dari perusahaan tersebut ada 15.000. Kemudian dijumlah jadi 165.000. Dan untuk ini perusahaan perorangan dan pemilik berhak untuk mengambil prive untuk pemilik, ini privenya ada 10.000.
Kemudian untuk modal selama bulan Januari sebesar 155.000. Next. Yang selanjutnya ada anggaran modal yang berbentuk firma. Nah, firma ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang menarik prive, namun masih memiliki tanggung jawab penuh. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini adalah bentuk anggaran beban modal yang berbeda. Boleh lanjut ke Excel-nya. Adalah gambaran anggaran perubahan modal berbentuk firma. Yang pertama yang telah diketahui adalah modal dari pemilik. Tadi kan firma kan pemiliknya ada dua, yaitu Grand dan Jeta. Nah, untuk modal masing-masing untuk Grand ada 100.000 dan untuk Jeta ada 90.000 pada awal bulan Januari 2017. Nah, untuk setoran Grand pada 2017 adalah 30.000 dan Sanjeta ada 20.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan untuk Grand 130.000 dan untuk Jeta 110.000. Kemudian kita misalkan laba yang akan datang dimisalkan yaitu 40.000 yang tertera pada sebelah kanan Excel. Kemudian eh, karena firma bisa diambil prive oleh pemilik, nah untuk Green sendiri mengambil 20.000 dan untuk Jeta 10.000. Kemudian dikurangi untuk Grand diperoleh 110.000 dan untuk Jeta sendiri diperoleh 100.000. Nah, laba itu akan di-share ke para pemilik. Kita harus mengetahui posisi modal dari masing-masing untuk menjadi bisa laba ditahan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui komposisi dari kedua pemilik tersebut. Kita harus mencari persentase dari posisi para pemilik. Dengan itu kita harus mencari untuk 100%-nya. Caranya yaitu dengan tadi setelah dikurangi prive kan untuk Grand diperoleh 110.000, untuk Jeta 100.000. Nah, kita bagi dengan jumlah dari keduanya, yaitu 110.000 ditambah dengan 100.000 diperoleh 210.000. Untuk komposisi Grand 110.000 dibagi 210.000 diperoleh 52,38%. Dan untuk komposisi untuk Jeta 100.000 tadi dibagi dengan jumlah kedua pemilik yaitu 210.000 diperoleh 47,92%. Jadi dari 100% itu untuk Grand sendiri diperoleh di 52,38% dan untuk Jeta sendiri dari 100% itu diperoleh 47,62%. Kemudian untuk mengetahui laba dari masing-masing pemilik, kita harus mengalihkan dengan laba yang diperkirakan tadi. Tadi kan dimisalkan laba yang akan datang kan ada 40.000. Nah, kemudian persentase tadi dikali dengan laba tersebut, yaitu untuk Grand diperoleh 20.952 dan untuk Jeta 19.048.
Kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang ada. Setelah itu dijumlahkan dengan tadi yang eh, modal dikurangi dengan untuk grand diperoleh 150.952 dan untuk kita 119.048. Kemudian dari kedua kedua tersebut dijumlahkan akan menghasilkan total modal dari firma pabrik bata, Grand dan Jeta yaitu sebanyak 250.000. Nah, itu adalah anggaran perubahan modal dari bentuk badan firma. Selanjutnya, next ke PPT. Nah, selanjutnya ada anggaran modal yang berbentuk persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau biasa kita kenal dengan CV, yaitu modal perusahaan dimiliki dua atau lebih orang. Jadi, kalau di dua orang atau lebih, kalau ini dua atau lebih dari dua orang. Nah, jenis dari CV ini ada dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, untuk sekutu aktif sendiri, bertanggung jawabnya itu tak terbatas besar modal, dan untuk sekutu aktif ini kita bisa tarik rival. Dan untuk sekutu pasif ini tanggung jawabnya terbatas pada modal disetor saja dan tidak bisa untuk menarik. Next. Selanjutnya untuk contoh soal dari CV. Ini adalah bentuk eh, anggaran perubahan modal dari CV sendiri. Nah, bisa kita lihat untuk modal sekutu aktif itu ada yang di bagian prefer dan yang sekutu pasif itu tidak ada di bagian prefer. Nah, ini contohnya adalah ada Vira dan Beatrix. Untuk modal Vira pada awal Januari 2017 yaitu 100.000 dan setoran modalnya 20.000 dan dijumlahkan 120.000. Dan karena Vira ini sekutu aktif, jadi dia berhak untuk mengambil prefer. Prefer yang diambil oleh Vira yaitu 15.000, diperoleh modalnya menjadi 105.000. Kemudian untuk Beatrix ada modal awalnya ada 80.000 dan untuk setorannya 10.000 jika jumlahkan 90.000, dan karena Beatrix ini sekutu pasif jadi tidak bisa mengambil prefer. Nah, seperti contoh yang sudah saya jelaskan firma tadi, kita harus mencari bagian dari masing-masing pemilik untuk mengetahui berapa bagian dari laba mereka. Karena laba kan dimiliki oleh dua orang lebih, tidak hanya satu orang. Jadi untuk bagian Vira tadi kan 105.000, untuk bagian Patrick 90.000. Kemudian itu dibagi dengan jumlah dari keduanya, yaitu diperoleh 195.000. Kemudian langsung dikali dengan 30.000 adalah perkiraan laba pada bulan yang mendatang. Kemudian untuk bagian Vira diperoleh yaitu 16.154 dan untuk laba Beatrix diperoleh 13.846. Kemudian seluruhnya dijumlah menghasilkan modal Vira yaitu 121.154 dan untuk modal Beatrix
diperoleh 103.846. Kemudian keduanya dijumlahkan menghasilkan 225.000, yaitu menjadi modal dari CV Albion Citadel pada akhir Desember 2017. Next. Nah, selanjutnya ada anggaran modal perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini sendiri adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas. Dan perseroan terbatas ini tidak ada preferred. Biasanya modal saham yang disetor tidak berubah sehingga tidak perlu adanya anggaran perubahan modal. Yang hanya perlu adalah anggaran laba ditahan. Seperti pada tabel, yaitu ada anggaran laba ditahan pada PT Estalucia periode 31 Desember 2017. Nah, untuk laba ditahan pada awal Januari ada 200.000 dan laba bersihnya 10.000 dan di total 210.000. Dan pada PT ini sebenarnya bersama dengan perusahaan perseorangan. Cuma yang membedakan cuma pada dividen. Kalau perusahaan perseorangan tidak ada dividen dan perseroan terbatas ini ada dividen. Dividennya ada 5.000 sehingga untuk laba ditahannya ada 205.000. Next. Dan yang terakhir ada anggaran modal berupa koperasi. Koperasi adalah badan usaha berbentuk hukum dengan struktur modal terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan laba ditahan atau sisa hasil usaha. Nah, pada tabel ini ada anggaran perubahan modal badan si unit desa Agustus pada tahun terakhir 31 Desember 2017. Kan koperasi tadi ada simpanan pokok. Itu simpanan pokoknya ini ada yang tertera pada tabel yaitu 500.000. Untuk simpanan wajib awal Januari itu 200.000 dan setoran periode ada 20.000. Nah, simpanan wajib pada akhir sehingga diperoleh 220.000. Untuk modal cadangannya ada 30.000, kemudian ada modal sumbangannya 50.000 yang terdiri dari SHU awal Januari 2017 dan laba bersih pada periode tersebut yaitu 10.000. Kemudian modal sumbangan itu yang SHU awal dengan laba bersih dikurangi dengan SHU yang dibagikan yaitu sebesar 15.000 dan diperoleh SHU akhir atau sisa hasil usaha akhir Desember 2017 yaitu 35.000. Kemudian dari semua simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, itu dijumlahkan diperoleh modal sendiri koperasi Auguste yaitu 835.000. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.